Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimmul barakat wa bifadlihi tatimmus salihat. Assalatu wassalamu ala rasulillahilladzi bisalawatihi tatimmus syafa'at. Fasalawatullahi wa salamuhu tammu alaihi wa ala ahlihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang kami hormati para asatidzah, para ulama, keluarga besar di pengurus Masjid Raya Pondok Indah, baik di yayasan, di masjid, dan semua yang terlibat dalam kemakmuran masjid ini, semoga senantiasa diberkahi dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan sifat pemakmur masjid di dalam Al-Qur'an kecuali dengan sifat-sifat yang terbatas. Karena ayatnya pun dibuka dengan adatul hasri, huruf pembatas. Ditemukan di Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Innama ya'muru masajidallahi. Jika ada ayat Al-Quran dibuka dengan kata innama, adatul hasri, huruf pembatas, maka hukumnya hanya berlaku atau terbatas pada yang disebutkan di ayat saja, tidak keluar dari situ. Saya beri contoh bandingan dulu. Zakat itu dikeluarkan dan disalurkan hanya untuk 8 golongan. Tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Kenapa tidak boleh di luar 8 golongan itu? Karena ayat pengeluaran zakat dibuka dengan kata innama. Quran surah 9 At-Taubah di ayat ke-60. Innamas sadaqatu. Zakat itu hanya boleh dikeluarkan untuk golongan berikut. Jadi di luar golongan itu tidak menerima zakat. Nanti ada skema lain seperti infak, sedekah umum dan sebagainya. Ayat pemakmur masjid dibuka dengan kata innama, memberikan kesan bahwa tidak setiap orang memiliki satu kecenderungan, satu nikmat, satu keinginan untuk berkontribusi memakmurkan masjid. Di dalam bidang apapun, program atau tahapan apapun. Ada yang bertugas mengelola, ada yang bertugas untuk membangun, ada yang bertugas mensupport kegiatan, ada yang bertugas untuk bisa berkontribusi di aspek-aspek lainnya. Nah, semua itu kata Allah adalah kalangan terbatas. Jadi kalau Allah sudah berikan satu spesialisasi tersendiri dan dinilai oleh Allah sebagai golongan yang spesial, maka manfaatkan status itu sebelum nanti bertukar atau selesai tugasnya dan kembali kepada Allah insyaallah dalam kemuliaan. Man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang diberi kesempatan memakmurkan masjid itu, kata Allah, harus menyatukan dulu visinya sebelum membuat program. Jadi sebelum membuat program di masjid, satukan dulu visinya. Visinya untuk mendapatkan ridha Allah. Proyeknya akhirat, untuk membawa bekal pulang saat akan dihisab. Jika semua kepentingannya lillah, semua karena Allah, maka apa yang kemudian Allah tunjukkan, orang-orang itu akan jadi istimewa di hadapan Allah, lalu mulai membuat program dari kenikmatan salat yang khusyuk, wa aqamas salat, pengelolaan harta yang bisa bermaslahat atau kepentingan-kepentingan agama dan sosial, wa ataz zakah, walam yakhsha illallah, dan semua fokusnya karena Allah, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka orang-orang yang beraktivitas demikian insyaallah akan digolongkan pada golongan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua
termasuk dari bagian ayat yang disebutkan tadi. Bapak Ibu sekalian, tadi banyak disampaikan tentang kemuliaan dan kegiatan waktu subuh. Sampai ada program pejuang subuh. Mudah-mudahan nanti selanjutnya ada pejuang zuhur. Setelah itu pejuang asar. Setelah itu pejuang maghrib. Lalu disempurnakan dengan pejuang isya. Ada apa di waktu subuh? Apa perbandingannya dengan waktu-waktu yang lainnya? Mengapa sebagian nama yang disematkan di dalam ibadah di waktu-waktu itu justru tidak sama dengan nama waktunya, tapi disebutkan dengan nama-nama yang berbeda? Zuhur kenapa dengan zuhur tidak nahar? Asar kenapa disebut asar tidak masa? Subuh kenapa disebut subuh dan ada dua nama dengan fajar? Ya, kenapa namanya dua? Itu yang coba kita hadirkan di pertemuan kajian kali ini. Mudah-mudahan dari pencerahan yang kita dapatkan di kesempatan pagi ini ada bakal terbaik yang kita bawa pulang setelah menunaikan ta'lim ini insyaallah. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Quran surah ke-17 Al-Isra di ayat ke-78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis salat, tunaikan oleh kalian salat dengan sempurna, dengan benar. Penting dicatat, setiap ada perintah menunaikan salat dalam Al-Quran yang salatnya dimaknai sebagai ibadah formal, bukan bermakna doa biasa. Jadi ada salat yang bermakna umum, yaitu doa. Jadi doa itu disebut dengan salat. Karena itu dalam fiqih, as-salatu hiya doa. Salat itu secara bahasa disebut dengan doa. Karena isi dari semua salat itu bacaannya semuanya doa. Tapi kalau ada salat yang dimaksudkan ibadah yang kita tunaikan dimulai dengan takbir, berniat kita, ditutup dengan salam, maka salat yang dimaksudkan ini itu seringkali di Quran kalimatnya dibuka dengan derivasi kata aqama yuqimu. Kalimat salat pertama di Quran Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah ayat ke-43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu menggunakan aqama, yuqimu, yuqimuna, aqimi dan seterusnya. Termasuk di Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 78. Aqimis salata, menggunakan kata aqim. Apa itu aqim? Aqama, yuqimu, yuqimuna, aqim itu artinya menunaikan dengan sempurna, sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, tegak sempurna. Jadi ketika Allah meminta kita menunaikan salat, salat yang diinginkan itu kata Allah bukan salat biasa saja, bukan sekedar bertakbir kemudian ditutup dengan salam. Ada ketentuannya, ada aturan-aturannya. Karena itu ketika Allah meminta kita menunaikan salat, setelah menggunakan kata aqim, aqimu, yuqimuna, kalimat salatnya menggunakan alif lam. Kalau Bapak Ibu cek silakan, rata-rata ada alif lamnya. Ya, tidak berdiri sendiri. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ada alif lamnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wasta'inu bis sabri was shalah, ada alif lamnya. Nah, alif lam itu diantara fungsinya dalam bahasa Arab, ada yang berfungsi sebagai ta'rif. Ta'rif itu seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car itu banyak di luar, mobil. There are so many cars outside. Itu banyak sekali kendaraan di luar. Tapi kalau kita katakan the car, ya, yang ini bukan yang lain. As-shalah, kenapa menggunakan alif lam? Memberikan kesan yang diinginkan itu salat yang sesuai aturannya, salat yang sesuai dengan ketentuannya. Karena itu di era Nabi SAW
Boleh dicatat nanti hadisnya riwayat Muslim, nomor hadis 397. Yang meriwayatkan nanti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, pelaku yang mengalami ini namanya Khalad bin Rafi' Az-Zuraiqi. Dikisahkan datang seorang sahabat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dakhala ila al-Masjid Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabi, fa shala bi jambin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia salat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nabiyyu fi nahiyatin ukhra min al-masjid. Sedangkan Nabi di sisi yang lain di masjid itu. Kalau diilustrasikan, dia masuk ke masjid, kemudian Nabi di satu sisi yang lain. Kemudian dia salat. Kemudian ketika dia selesai, falamma sallama yaminan wa syamala, thumma atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia salam ke kanan dan ke kiri, lalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Ya, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' shalli fa innaka lam tusalli." Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah." Kamu salat lagi karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Fa'ada salatahu, kemudian dia mengulang salatnya. Thumma atan nabiyya, dia datang lagi ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Dijawab dengan jawaban yang sama. Kata Nabi, "Wa alaikassalam wa rahmatullah. Irji' salli fa innaka lam tusalli." Kamu balik lagi salat karena engkau belum salat. Padahal sudah salam. Maka dia melakukan itu sampai 3 kali. Sampai dia berkata, "Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah." Ya Rasulullah, ini yang bisa saya kerjakan. Kalau ada yang kurang, alimni, mohon ajarkan saya bagaimana sholat yang sesuai aturan yang benar itu. Maka diajarkanlah oleh Nabi bahkan sejak wudu. Idza qumta ila shalah. Kembali muncul kalimat tadi, aqama yuqimu. Kata Nabi, jika engkau sholatnya ingin sempurna, fa asbighil wudu, maka mulai dengan wudu yang sempurna. Maka biasanya orang kelihatan dari wudunya. Orang yang baik sholatnya itu mulai kelihatan dari sejak wudunya. Jadi kalau wudunya tidak sempurna, buru-buru, yang dibasuh tidak sempurna, itu pasti akan berdampak kepada sholatnya. Setelah itu, thumma istaqbil qiblah, lalu menghadap ke arah qiblat, lalu diajarkanlah oleh Nabi tata cara sholat mulai dari takbir sampai dengan selesai salam. Nah, sholat seperti ini, jika benar oleh kita diikuti, jadi fokus baik-baik di sini, benar-benar diikuti oleh kita aturannya dari mulai wudu sampai dengan salam, maka Allah akan berkenan memberikan 5 kemuliaan yang dicurahkan pada seorang hamba saat di dunia. Jadi kalau pahala di akhirat, pahala sholat kita dapatnya di akhirat. Sekali menunaikan sholat dapat 10 poin. Itu ada di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala, maka diberikan nilainya 10. Di dalam Al-Quran, sholat itu disebut dengan hasanah, perbuatan baik yang punya nilai pahala. Itu ada di Quran surah ke-11 Hud di ayat yang ke-114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat di pembuka siang sampai akhirnya, sampai ketemu malam. Jadi dari subuh, zuhur, asar, maghrib sampai ke isya. Semua solat itu kata Allah disebut dengan hasanat. Innal hasanat. Hasanat jamak dari hasanah. Jadi solat disebut dengan hasanah. Kalau kita menunaikan solat di Al-An'am ayat ke-160, maka diberikan poin. Poinnya namanya ajrun. Ya, kita sebut dengan pahala. Pahala itu bahasa Qur'annya ajrun. Di Quran surah At-Tin, lahum ajrun ghairu memnun. Begitu kita mengerjakan amal soleh, maka diberikan pahalanya. Perbuatan amal solehnya disebut dengan hasanah, pahalanya disebut dengan ajrun. 10 itu ngitungnya bukan begini, bukan 1, 2, 3, 4, itu terlalu sedikit. Di hadis Muslim, ukuran 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya,
ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman, ya, akhi, bro, ketemuan yuk, ya. Di mana? Di Pondok Indah aja, sambil sholat zuhur. Sambil sholat zuhur, jadi sholatnya sambil, ya, nyambi itu, ya. Substansinya mau ketemu kan, agenda intinya ketemuan sambil sholat zuhur. Nah, kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang, itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-ngapain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27 berapa tuh? Ya, 270. Setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main. Itu kelihatannya nanti dua. Saat sakaratul maut, pahala itu ditampakkan. Jadi pahala itu bukan sekarang. Pahala itu saat kita pulang. Nanti begitu akan meninggal, ditampakkan itu. Ya, pahala yang telah kita kerjakan itu dalam bentuk amal yang diridhoi oleh Allah. Makanya orang-orang yang rajin beramal saleh, ya, hasanahnya banyak, itu hidupnya tenang. Karena dia merasa tenang, jiwanya pun tenang. Ketika pulang pun dia berada dalam ketenangan. Itu yang menjadikan dia kadang senyum. Ada orang yang akan meninggal itu senyum. Ya, sedang baca Quran, ada yang sedang duduk, ada yang sedang ngaji, ada yang sedang sholat. Saking tenangnya, panggilannya pun tenang. Quran surah 89 ayat ke-27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, cepat pulang, aku sudah ridha dengan amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Fadkhuli fi ibadi, masuk golongan hambaku. Ibad itu jama' dari kata abdun. Abdun itu adalah nama bagi hamba yang senantiasa memperbanyak ibadah. Ketika dia ibadah punya hasanat, maka dikonfirmasi saat pulangnya, ditampakkan hasanatnya, ditampakkan hasil pahalanya. Itu yang menjadikan, pernah dengar Sayyidah Asiyah, Siti Asiyah? Siapa beliau? Istrinya Fir'aun kan? Ya, kan ada kisah viral dalam Al-Quran. Ketika beliau akan dieksekusi oleh Fir'aun, la'natullahi alaihi, Fir'aun itu akan mengadab, akan menghukum istrinya sendiri, Sayyidah Asiyah. Ketika akan disiksa dan sudah diikat dalam tiang itu, akan disiksa, maka beliau berdoa, Siti Asiyah itu, dan doanya diviralkan di Al-Quran. Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ya Allah, aku telah berislam, mempertahankan akidahku saat ini sampai dengan sekarang. Maka mohon ya Allah, berikan kepadaku anugerah di surga nanti, bangunkan satu istana di surga dan selamatkan aku dari buruknya siksa Firaun, sehingga menjadi tanda bagi orang-orang yang akan beriman bahwa beriman itu menyenangkan. Maka apa yang terjadi? Saat sakaratul maut itu ditampakkanlah oleh Allah istana di surganya, maka dia tersenyum. Dalam senyum itu Firaun kan gak ada imannya, jadi gak ada koneksinya. Maka mulai menghardik, kata Firaun, ini perempuan mau dieksekusi kok malah senyum. Dia nggak tahu kalau dalam keadaan itu surganya sedang ditampakkan, istananya ditampakkan. Maka meninggallah beliau dalam keadaan sedang menatap istana surganya, ya, dan berhasil wafat dalam husnul khatimah. Dan Fir'aun tidak mencelakai, tidak menghukum, tidak menyiksa beliau itu kecuali dalam keadaan sudah wafat. Ya, ini tak terasa lagi. Nah, itulah orang-orang yang saleh, orang-orang yang punya banyak hasanah, ditampakkan sakaratul mautnya, lalu dihisab, nanti baru dikonfirmasi. Maka sekarang diberitakan sebagai ilmal yaqin, saat sakaratul maut diperlihatkan sebagai ainal yaqin, saat masuk nanti ke surga dirasakan sebagai haqqul yaqin. Maka ada ilmal yaqin, ainal yaqin, haqqul yaqin. Itulah yang menjadikan kita sering berdoa supaya semua kegiatan dunianya menjadi hasanah, dan di akhirat dikonfirmasi lagi hasanahnya. Ada di Al-Baqarah surah kedua di ayat ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, perbuatan hasanah yang pertama itu salat.
Jadi ketika kita sholat ada pahala. Pahala itu urusan akhirat. Nanti ketika meninggal dapat. Itu bekal pulang. Kita gambarkan nih supaya nggak bingung ya. Yuk, kita ilustrasikan sejenak ya. Bismillah.